Di ayat yang lain juga disampaikan tentang dasar-dasar Al-Quran tentang tasawuf, yaitu pada Quran surat Al-Hadid itu ayat 20. I'lamu annamal hayatad dunya. Ketahuilah, ketahuilah, innamal hayatad dunya, sesungguhnya kehidupan dunia, la'ibun wa lahun, itu hanya permainan dan senda gurau. Dan suatu yang melalaikan. Wazinatun tafakhur. Wazinatun, dan sesuatu yang melalaikan perhiasan. Wazinatun wa tafakhur bainakum, perhiasan dan berbangga-banggahan itu antara kamu, bainakum wa takasuru fil amwal, dan berbangga-banggaan tentang banyaknya harta, wal aulad, dan berbangga-banggahan tentang banyaknya anak. Kama sali ghaisin a'jabal kuffar, itu seperti seperti petani yang seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan itu para petani. Nabatahu summa yahiju fatarahu, kemudian tanaman itu menjadi kering. Yahiju fatarahu musfarran, summa yakunu hutamah, menjadi kering, dan kamu lihat warnanya itu kemudian menjadi hancur. Wa fil akhirati azabun syadid, dan di akhirat nanti ada azab yang keras. Wa maghfiratum minallah, dan ampunan dari Allah. Wa ridwan, dan keridaannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia ini itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Kemudian ayat ini menandaskan bahwa kebanyakan itu manusia itu melaksanakan amalan-amalan yang menjauhkan dari amalan-amalan yang bermanfaat untuk diri dan keluarganya, sehingga mereka dapat kita temukan menjajakan diri dari kubangan hitamnya kesenangan dan gelapnya hawa nafsu, mulai dari kesenangan dalam berpakaian yang indah, tempat tinggal yang megah, dan segala hal yang dapat menyenangkan hawa nafsu, berbangga-bangga dengan nasab dan banyaknya harta serta keturunan anak dan cucu. Akan tetapi semua hal tersebut bersifat sementara dan dapat menyebabkan penyebab utama terseretnya seorang ke dalam azab yang sangat pedih pada hari ditegakkannya keadilan di sisi Allah, karena semua hal tersebut hanyalah kesenangan yang melalaikan, sementara rahmat Allah hanya terarah kepada mereka yang menjauhkan diri dari hal-hal yang melalaikan tersebut. Allah juga memerintahkan agar senantiasa itu bertaubat, membersihkan diri, dan selalu memohon ampun kepadanya, itu sehingga mengeluarkan cahaya darinya, sebagaimana yang terdapat itu pada surat At-Tahrim itu ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku anfusikum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu itu dari api neraka, yang bahan bakarnya waqudun nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatu, dan di penjaga-penjaga dari neraka itu adalah yaitu malaikat yang keras lagi, kasar, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan
dia tidak ya'sunallah, ya, tidak membantah apa yang telah diperintahkan, tidak durhaka terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan apa yang, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Abu Wafa Al-Ghanimi atau Al-Taftazani mengatakan bahwa semua tahapan maqamat dan keadaan ahwal para sufi yang pada dasarnya merupakan tema pokok ajaran tasawuf berlandaskan Al-Quran. Berikut ini adalah landasan sebagian maqamat dan ahwal para sufi tersebut. Dalam Al-Quran menerangkan tentang penggamblengan jiwa yang digunakan sebagai landasan, yaitu dalam surat Al-Ankabut itu ayat 69. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh karena memenuhi kehendak kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan yang kami yang menjadikan mereka itu bergembira serta berkeloreh keredaan. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya pertolongan Allah dan bantuan Allah, pertolongan dan bantuan Allah adalah beserta orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki amalannya. Nah, kemudian juga terdapat pada ayat Quran surat An-Nazi'at, yang ayat Al-Quran yang berhubungan itu dengan tasawuf. Quran surat An-Nazi'at ayat 40-41. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang yang takut kepada posisi pemeliharanya, ya, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, dan menahan nafsu dari keinginan, maka sungguh surgalah itu tempatnya. Kepribadian baik itu selalu menginginkan kebaikan. Kepribadian buruk selalu menginginkan keburukan. Kepribadian baik tersebut disebut nafsu mutmainnah, pribadi yang tenang terkendali. Kepribadian buruk disebut nafsu amarah, pribadi penyeru kejelekan. Pribadi baik yang santun tidak mudah terpancing oleh emosi, provokasi, dan tipu argumentasi. Pribadi buruk itu memperturutkan keinginan menguasai, keinginan mengeksploitasi, dan keinginan menikmati. Tanpa keinginan maka sungguh pribadimu telah mati. Keinginan melampaui batas kewajaran maka sungguh pribadimu akan hancur, itu binasa. Kemudian juga ada ayat berbicara tentang makam ketakwaan. Ya, Allah berfirman itu surat Al-Hujurat itu ayat 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu itu dari laki-laki dan dari seorang perempuan, syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, supaya kamu itu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah. Innallaha alimun hakim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengetahui, memahami semuanya, ya, Maha mengenal. Kemudian Allah juga berfirman itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 198, ya, yang ujungnya kita lihat wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ya, bertakwalah, wattaqullah,
Bertakwalah itu kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Nah, ada juga ayat yang berbicara tentang makam zuhud. Ya, makam itu secara sederhana kita pahami tingkatan-tingkatan ibarat tangga. Ya, ada tangga 1, tangga 2, tangga menuju Allah. Harus melalui makam-makam tertentu seperti makam tobat, makam cinta, makam takut, ya, dan diantaranya adalah tentang makam zuhud. Ya. Katakanlah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Katakanlah bahwa kesenangan dunia ini hanya sebentar. Ya, katakanlah bahwa tidaklah kehidupan dunia kecuali tipuan itu belaka. Maka kita jangan tertipu itu dengan kehidupan dunia. Dunia ini hanyalah kenikmatan yang menipu sebagaimana firman Allah. Nah, kemudian ada surat Al-Asr, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Ini proses kita di mana sekarang? Kita ini di remaja yang suatu saat akan dewasa, akan tua, ya, akan suatu yang namanya manusia itu pasti akan meninggal. Nah, seharusnya kita dengan adanya ayat-ayat antaranya surat Al-Asr itu ayat 1-3 ini, nah, ini mengarah kepada tasawuf yang menjadikan kita mesti harus menjalankan kehidupan yang zuhud agar nanti tidak tertipu oleh kehidupan dunia ini. Karena kehidupan akhirat itulah yang kekal abadi, sedangkan kehidupan dunia ini itu hanya sementara. Kemudian ada ayat yang hadis yang berhubungan dengan tasawuf, yaitu perbandingan berkenaan dengan perbandingan waktu dunia itu dengan akhirat. Tidaklah dunia ini bila dibandingkan dengan akhirat itu kecuali hanya semisal salah seorang dari kalian memasukkan sebuah jarinya ke dalam lautan, maka hendaklah ia melihat apa yang dibawa oleh jari tersebut ketika itu diangkat. Hadis riwayat Muslim nomor 7126. Ini perbandingan waktu dunia dan akhirat. Kita tinggal dunia ini hanya sementara, sedangkan akhirat kekal abadi namanya. Kemudian ayat Al-Quran juga berbicara tentang makam tawakal. Menurut para sufi, berlandaskan pada Allah akan ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa itu kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya itu jalan keluar. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal itu kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, di sinilah letak makam tawakal. Itu menurut para sufi itu berlandaskan pada ayat At-Talaq itu ayat 3, dan sangat banyak ayat-ayat yang memerintahkan untuk bertawakal. Itu juga merupakan makam kalau dalam hal penafsiran itu para sufi. Kemudian Al-Quran juga berbicara tentang makam syukur, berlandaskan dari firman Allah, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu itu bersyukur, la in syakartum, sesungguhnya jika kamu bersyukur, la azidannakum, saya kamu akan tambah nikmatku kepada kamu, wala in kafartum, dan jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya itu azabku itu amatlah
keras, azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah keras. Surat Ibrahim. Ini ayat yang ke-7. Kemudian Al-Quran juga berbicara tentang maqam sabar, berlandaskan pada firman Allah, fasbir inna wa'dallahi haqqan, maka bersabarlah kamu karena sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, wastaghfir li zambika, dan mohonlah ampun untuk dosamu, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu di waktu petang dan pagi. Surat Al-Mu'min itu ayat 55. Diulangi lagi, fasbir inna wa'dallahi haqqan, maka bersabarlah kamu karena sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, wastaghfir li zambika, maka bermohonlah ampun untuk dosamu, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pada waktu pagi. Ini maqam sabar. Ya, dan maqam sabar ada juga pada ayat 155 surat Al-Baqarah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wal aqas wal ju' wal atas minal amwali wal anfus was samarat wa basyirus sabirin. Dan sesungguhnya kami akan menuju kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh, dan dengan merasa kelaparan, dan dengan berlakunya kekurangan. Wanaksim, di sini wanaksim wanaksim minal amwal wal anfusi, dan kekurangan itu dari hal harta benda, wal anfusi was samarat, dan jiwa dan hasil tanaman. Wabasir sabirin, berikanlah kabar gembira itu kepada orang-orang yang sabar. Artinya kalau kita mendalami tentang tasawuf itu ada makam tasabar, makam sabar. Makam sabar ini bisa dirujuk dalilnya itu berdasarkan ayat Al-Quran, ditemukan itu pada surat salah satunya adalah pada surat Al-Baqarah ayat 155. Kemudian Al-Quran juga berbicara tentang maqam ridho, itu berlandaskan pada firman Allah, qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqin sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan radhiyallahu anhum wa radu anhu zalikal fawzul azim. Yang artinya Allah rela, radhiyallahu anhum, Allah rela itu terhadap mereka, waradu anhum, dan mereka pun rela itu terhadap Allah. Ini adalah maqam ridho, berlandaskan pada firman Allah. Kemudian pada tasawuf itu ada juga maqam ma'rifah, tangga-tangga menuju Allah, ada maqam ma'rifah namanya. Antara lain itu terdapat pada surat Al-Kahfi itu ayat 65 sampai 67. Dalam ayat ini diceritakan bahwa setelah Nabi Musa dan Yusa kembali ke tempat menghilangnya ikan yang dibawa, mereka bertemu hamba Allah yaitu Khidir yang berselimut dengan kain putih bersih. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Khidir adalah hamba yang menerima ilmu langsung dari Allah yang tidak diberikan kepada Musa, sebagaimana juga Allah menyerahkan ilmu kepada Musa yang tidak diberikan kepada Khidir.
Dari ayat ini diceritakan bahwa Nabi Musa meminta kesediaan Khidir untuk mengajarkannya sebagian ilmu yang dianugerahkan Allah padanya. Ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Dalam ayat ini Allah menggambarkan secara jelas sikap Nabi Musa kepada Khidir yang sangat menjaga kesopanan dan memohon agar diperkenankan untuk mengikutinya supaya Khidir memberikan sebagian ilmunya. Khidir menjawab, kamu tidak akan sabar menyertaiku karena aku memiliki ilmu yang tidak kamu miliki dan kamu pun memiliki ilmu yang tidak aku miliki. Kemanapun Khidir mengamalkan sikap yang Musa tidak akan mampu menyertainya itu berdasarkan ilmu laduni atau ilmu nubuah yang dimilikinya. Inilah yang Al-Quran berbicara tentang maqam ma'rifah yang terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 65 sampai 67. Nah, demikian sebagian ayat Al-Quran yang dijadikan landasan kaum sufi dalam melaksanakan praktik-praktik kesufiannya. Akan terlalu panjang uraiannya jika semua pengertian psikis dan moral yang diungkapkan para sufi tentang tingkatan dan keadaan dijadikan rujukannya itu di dalam Al-Quran.